أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Astaghfirullahaladzim. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا الله. اللهم عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين سلامة dunia wal akhirah. Perhatikan adat dan budaya ya Allah, yang senantiasa memperhatikan sejarah bangsa Aceh ya Allah. Hanya kepada Rono ya Allah kamu melaki ya Allah. Sehatkanlah pemimpin-pemimpin kamu, nebuka ke hati orang Aceh terhadap sejarah bangsa kamu ya Allah. Ya Allah yang Maha ya Rahim, nepuk selamat bangsa kamu dari segala angkara murka, nepuk jauh dengan hal-hal yang hanadro di bangsa kamu ya Allah. Allahumma jam'ana jam'an haza marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zum. Ya Habib salamun alaik salawatullahi alaik. Asyraqal badru alaina فاغتفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السور. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Anta syamsun anta badrun Anta nurun qaduri. Anta syamsun anta badrun Anta nurun qaduri. Anta istiru wali. Anta misbahu suduri. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rasul salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Rumah Koalisi Budaya Aceh bersama Aceh Cultural Education, Pusaba dan beberapa tokoh dari Alif Aceh Lamuri Foundation, dan juga ada beberapa tokoh dari Sabang dan Banda Aceh melaksanakan ziarah kubra ke makam Maharaja Sri
Maharaja Gurah di Gampong, Di Kecamatan Kecamatan Pekanbadak. Pekanbada. Ini dilakukan supaya mengingat kembali peran beliau sebagai seorang wazir di Kesultanan Aceh, dan juga mengupas kembali sejarah beliau yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bang Muammar sebagai ahli sejarah di bidang ini. Maka hari ini kami cuma mengantarkan saja sebagai kata sambutan dalam acara sosialisasi ini. Juga hari ini semuanya memakai baju adat Aceh, seperti Bang Jamal, ini baju sederhananya masyarakat Aceh pada hari-hari biasa, dan juga sampai kepada model-model perempuan. Ini salah satunya tentu terkait juga tentang pergub yang telah kita ajukan belakangan ini. Mungkin nanti akan sambung kembali tentang sejarah Wazir Sri Maharaja Gurah oleh Bang Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Al-Farisi. Saya ingin kami hari ini dari RKBA Rumah Koalisi Budaya Aceh, Pusaba Kemudian Sejarah Adat dan Budaya Aceh, Action Aceh Culture and Education, kemudian Alif Aceh Lamuri Foundation melaksanakan ziarah kubra dan berdoa di makam Wazir Sri Maharaja Gurah. Jadi dalam sejarahnya Wazir Sri Maharaja Gurah ini ada sumber yang mengatakan beliau berasal dari Turki Utsmani, Ottoman, dinasti Utsmani ya. Nah, beliau dulu juga memiliki benteng namanya Benteng Kuta Gurah. Kuta maksudnya benteng Kuta, dan beliau juga membuka daya. Nah, di antara murid beliau yang belajar untuk ini, karena beliau Wazir Sri Maharaja Gurah itu adalah gelar kementerian. Dalam Kanun Mukata Alam itu nomor 19 namanya Menteri Wazir Sri Maharaja Gurah. Tugasnya mengambil hasil hutan dan apapun yang ada di dalam hutan untuk kepentingan Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, pada masa mudanya Sultan Iskandar Muda terkenal ahli militer, ahli ilmu Islam, dan beliau juga ahli mengendalikan gajah. Beliau mengendalikan gajah sampai 900 ekor. Nah, di tempat kediaman itu di Pulau Gajah. Nah, pelatih beliau ini itulah dari ulama ini Tunku Syekh Maharaja Gurah atau Wazir Sri Maharaja Gurah. Beliau mengajarkan Iskandar Muda. Jadi kemudian ketika kita lihat nisannya juga menunjukkan nisan seorang pembesar menggunakan batu bata, juga mirip model Turki. Dan istri beliau juga nampaknya berbatu besar. Ini menandakan beliau adalah tokoh yang sangat penting zaman era Iskandar Muda. Sebab Iskandar Muda terkenal dengan kemampuan militernya, yaitu 20.000 tentara dengan ribuan gajah. Bahkan dalam penaklukan Delhi 2 minggu bisa ditaklukkan dengan mengandalkan gajah dan membuat parit sehingga Gubernur Jenderal Portugis terheran-heran. Karena ketika dibangun pertama kali pertahanan Delhi, Gubernur Portugis berkata, ini lebih mudah menaklukkan Malaka ketimbang menaklukkan Delhi. Namun ketika Iskandar Muda membawa 900 ekor gajah, akhirnya dalam 2 minggu Delhi takluk. Ini menimbulkan ketakutan di negeri Malaka. Jadi peran dari Wazir Maharaja Gurah ini sangat penting sekali, karena beliaulah yang membina Iskandar Muda sehingga menjadi seorang jenderal yang menguasai gajah. Dan dalam sejarah Sultan Iskandar Zulkarnain ketika menaklukkan India, beliau sempat kerepotan juga ketika berhadapan dengan pasukan gajah. Jadi Iskandar Muda nampaknya terinspirasi sekali dengan cerita-cerita ini. Kemudian juga ada Wazir Sri Maharaja Gurah. Nah, dalam sejarahnya Wazir Sri Maharaja Gurah ini menangkap gajah, tidak membunuh gajah. Berbeda dengan sekarang. Dalam setahun ini saya baca berita kemarin 11 ekor gajah atau tungku merah, bau merah dibunuh. Kita sangat kasihan sekali, padahal masa lalu rumah Aceh kadang dibuat tinggi-tinggi, kadang gajah lewat di bawahnya tidak terganggu. Dan gajah kemudian kadang membantu. Kita ingat juga jasa-jasa gajah. Waktu tsunami digunakan gajah untuk menarik mobil segala macam, ya kan? Nah, Wazir Sri Maharaja Gurah ini membina gajah dengan bagus, kemudian mengajarkan Iskandar Muda ini membina lingkungan. Beliau tidak merusak lingkungan. Kita bekerja sama dengan alam, bukan merusak alam. Jadi saya harap dengan belajar sejarah, mengikuti contoh Wazir Sri Maharaja Gurah, kita mengikuti teladan kebaikan hati beliau dan kebaikan hati beliau dalam menjaga lingkungan. Bagaimana baiknya beliau membina seorang sultan besar Iskandar Muda menjadi penakluk, itu juga ada jasa beliau. Saya kira demikian saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Kak Linda. Oke. Melihat kondisi makam hari ini, bagi kami sebagai pemerhati sejarah dan budaya Aceh, maka sangat prihatin bahwa di sini membuktikan perhatian pemerintah terhadap situs-situs sejarah Aceh itu sama sekali tidak ada. Bahkan makam Sri Maharaja Guraha ini adalah salah satu makam atau situs Aceh yang sama dengan situs-situs yang lain, bahwa tidak ada sentuhan perbaikan, rehab, dan sama sekali tidak terperhatikan. Sebenarnya untuk Aceh sendiri hari ini melalui Walinangro, melalui lembaga Walinangro dan anggaran yang diflotkan ke dalam kelembagaan Walinangro, ini bisa dilakukan upaya-upaya advokasi untuk perbaikan situs-situs yang ada di Aceh. Tapi hari ini satu periode sudah selesai, itu sama sekali tidak ada itikat ataupun niat dalam memperbaiki situs-situs yang ada di Aceh. Bahkan justru banyak situs yang hari ini itu disingkirkan. Nah, karena pembangunan, dengan alasan pembangunan, dengan alasan tata ruang, maka banyak situs yang ada di Aceh itu hilang. Nah, oleh karena itu kami hari ini atas nama Putra Putri Aceh, atas nama pejuang dan Serikandi Aceh, atas nama pemerhati dan para ahli-ahli sejarah Aceh hari ini meminta kepada pemerintah untuk segera memperhatikan seluruh situs yang ada di Aceh yang hari ini masih terbengkalai. Aceh kaya karena ada sejarah, Aceh kaya karena ada kekayaan yang sudah dijaga oleh Indatu kita untuk generasi hari ini. Selayaknya generasi yang hari ini memperhatikan apa yang sudah ditinggalkan oleh Indatu kita. Maka inilah yang dikatakan dengan stop jejak Indatu dan jaga sejarah yang sudah ditinggalkan oleh Indatu secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati rekan-rekan dari Romo Koalisi Budaya Aceh, Pesaba, kemudian Aceh Foundation, kemudian Alif dan lain sebagainya. Hari ini kita berada di tempat yang sangat sakti, yaitu makam Sri Maharaja Guraha. Sri Maharaja Guraha ini adalah orang yang berjasa untuk Kerajaan Aceh Darussalam. Beliau diangkat oleh Al-Muazzam Al-Mukarram Sultan Iskandar Muda Perkasa Alam sebagai Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan, dan juga yang mengurus masalah perdagangan. Waktu zaman era beliaulah Aceh dikenal dengan suatu daerah pemasok lada dunia. Waktu era zaman beliaulah Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan dunia. Beliau asalnya adalah seorang pangeran, seorang ulama, dan diangkat oleh Sultan Iskandar Muda sebagai seorang perdana menteri. Kita hari ini berdoa. Kita hari ini mengadakan ziarah kubra ke makam beliau. Maknanya apa? Kita bangsa Aceh ini jangan lupa terhadap sejarah. Kalau kita lupa terhadap sejarah, hilanglah kita identitas bangsa. Adanya Aceh sekarang karena adanya masa dulu. Kita berharap kepada kita rakyat Aceh, masyarakat Aceh, petinggi-petinggi di Aceh ini, siapapun dia, hargai jasa-jasa para pahlawan terdahulu zaman kerajaan Sultan Iskandar. Sekurang-kurangnya datang untuk berziarah. Sekurang-kurangnya datang untuk melihat. Ini hal kepedulian kita. Makanya kita di Aceh sesuai dengan undang-undang yang diberikan pada kita. Masalah agama, pendidikan, dan adat ini wajib mendapat perhatian kita bersama. Kalau kata pepatah Aceh, mati ane mupajirapa, mati adat patamita. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Aceh, seluruh bangsa Indonesia, Aceh maupun juga seluruh bangsa Indonesia, hargai
datang dan berziarah kepada makam-makam raja-raja Aceh, makam para ulama Aceh, makam para petinggi Aceh. Karena Aceh ini telah dikenal oleh dunia sejak zaman keemasan Aceh tahun 1607 sampai 1639 masa Sultan Iskandar Muda. Saya menghimbau kepada kita semuanya, hargai ini semua. Ini harganya sangat mahal. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita bersama-sama menjaga Aceh ini, menjaga adat dan budaya Aceh ini, menjaga sejarah Aceh ini. Jangan kita berbicara ke langit, kita sendiri di sini tidak betul. Kita mempromosikan keluar, tetapi cagar budaya kita hancur. Ini yang perlu kita sikapi. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf kepada semua, mohon perhatian kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya yang ada di Aceh ini. Terpugar. Kemudian satu lagi, pembangunan ini jangan hanya terpusat di Kota Banda Aceh dan Aceh besar, juga di daerah seluruh Aceh. Nah, apakah di Aceh Utara, apakah di Sabang, dimanapun, itu harus terpusat. Ini dalam mana bukan apa, kita daerah istimewa ini, kalau orang datang kemari dilihat situs sejarah. Ini contoh, saya memberikan contoh di Jawa, di Bali. Itu situs sejarah mereka, kalau kita kupas sejarah nggak ada, cuma sedikit. Malah. Sedikit cuma sejarahnya. Tetapi dikemas dengan sekian bagus. Keramatkan mereka malah kan. Seperti misalnya cagar wali-wali, para wali, kemudian Candi Prambanan cerita-cerita. Kalau kita bukan mengada-gada, bukan merekayasa, memang betul sejarah itu. Kalau ini kita buat keterangan orang berkunjung dari Malaysia, dari ini dengan sendirinya Pak. Inilah nilai jual wisatanya ini. Akan datang. Nilai jual wisata. Ini yang harus kita pikir. Aceh kalau tidak sekarang kita eksis pembangunan 2023 dana opsus itu selesai. Habis, nggak ada lagi. Kita habis. Nah, ini menjadi suatu catatan bagi kita. Bukan kita mengkritik pemerintah, bukan. Kita bersama-sama membangun. Jadi, kita memberi masukan kepada pemerintah. Jadi supaya jangan terlalu banyak sekali dana dan birokrasi. Arahnya itu aja terus. Nah, ini kita jadilah bangsa yang punya marwah, punya identitas. Sejarah kita pelihara. Bangsa Aceh ini walaupun rakyat kita hanya 4,5 juta, tapi kita kuat. Bangsa yang tegani oleh dunia. Kenapa kita harus lebih ini? Iya, betul. Ya kan kita harus semangat. Baik ulama, umara, penegak hukum, rakyat Berjalan jelata bersama. itu bersama. Konsep negara Paudatul Thayyibatul Warahmatullahi. Hanya ini yang